Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini kita mau live lagi nih. Ya, bahasa apa Pak? Nah ini, itu sudah ada Pak. Kelihatan nggak ya? Saya ngepin kok nggak bisa ya? Ya, tema pada hari ini adalah peran ibu dalam, sorry, peran ibu dalam mengatur keuangan keluarga di masa pandemi. Sebentar ya, saya kita sambil nunggu teman-teman semua. Ini saya mau komen kok nggak bisa ya, pin komen ya. Ya ini teman-teman sudah dari mana saja yang hadir hari ini? Boleh nggak ditulis di sini dulu? Saya mau ngepin nggak bisa ya? Apa yang salah ya? Nah ini bisa dipin. Yo, Samarinda. Halo Pak Samarinda dari Pak Butsetio. Oke, kita akan live sama Ibu Ainur. Sambil kita menunggu ibunya join. Ya, dari mana tadi sudah ada Samarinda, Lampung, Bintaro, deket Bintaro mah. Ya, gimana teman-teman puasanya lancar jaya? Ini ada yang inget gak ya kalau sebenarnya minggu-minggu ini sudah masuk minggu 10 terakhir? Karena saya tanya ke beberapa teman, nggak sadar itu bahwa sudah masuk minggu-minggu terakhir. Ya, Ibu saya akan coba. Halo, assalamualaikum Bu. Dengar suara saya? Peran ibu dalam. Ya, assalamualaikum Bu Ai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, Alhamdulillah. Mas Sebentar. Andri? Alhamdulillah Bu, sehat semua. Ibu sehat nih? Alhamdulillah, insya Allah. Iya nih kalau ibu-ibu kan ini. Kalau istri saya nih Bu, Ya, apa namanya di saat Ramadan pasti nanyain nanti buka apa? Masih gitu-gitu tuh. iya nih, makanya Pak ngambil waktunya siang aja ya. Sore tuh agak, Iya aduh udah betul, karena sibuk. saya tahu nanti kalau kita diskusinya jam 4 sore, kepikiran udah macam-macam tuh kalau ibu-ibu tuh ya. Udah beda bahasanya tuh, masak kali ya. Betul. Ya ini sambil kita menunggu ada beberapa teman-teman. Ayo monggo teman-teman. Kita tema pada hari ini adalah peran ibu dalam mengatur keuangan keluarga di masa pandemi. Mungkin kita coba langsung mulai saja ya Bu ya. Oke, insya Assalamualaikum Allah. warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Semoga di hari-hari terakhir Ramadan ini kegiatan ibadah kita semakin banyak, semakin bersemangat untuk menggapai pahalanya dari Allah karena memang Allah sudah bilang bahwa di bulan Ramadan ini akan dilipat gandakan pahala dari di bulan ini. Ya, pada kesempatan hari ini di siang hari ini kita sengaja ngetes nih. Biasanya kami kegiatan di jam 4 biasanya. Nah, tapi karena kegiatan hari ini diisi oleh ibu-ibu yang istimewa ini, nah kita sengaja nih teman-teman untuk ngisi waktunya di siang hari karena kita tahu
Kalau jam 4 lebih pembicaranya ibu-ibu. Nah, kepikirannya udah kemana-mana nih, karena memang tanggung jawab ibu-ibu yang luar biasa besar. Ya, pada kesempatan Wah, kali ini telah hadir di depan kita semua, teman-teman semua, Ibu Dr. Ai Nur Bainah yang akan sharing kepada kita untuk mengisi tema peran ibu dalam mengatur keuangan keluarga di masa pandemi. Ya, sebelum kita mulai kegiatan hari ini, saya mau bacakan sedikitlah CV dari ibu karena CV-nya luar biasa panjang. Ibu merupakan dokter ya bu ya, dokter lengkapnya Dr. Ainur Bainah, SEI dan MM. Beliau merupakan dokter di UIN Jakarta. Ibu berarti dosen ya bu ya? iya insya Allah. Ya, ibu Dosen juga. dosen. Tapi kalau saya lihat ibu, saya ingat saya dulu saya pernah nih coba baca dari teman saya, ternyata saya baru tahu, baru ingat saya, ternyata ini tulisan ibu nih bu. Ladies, belanjakan saja semua uangmu. Ini ternyata ibu nih Iya, ternyata nih. Saya baru ingetin, wah dulu gue alhamdulillah pernah ya udah pinjem, ketemu ya. ternyata baru inget nih, ternyata saya akan wawancari ibu nih. Jadi kalau saya lihat Insya ibu Allah. nulisnya macam-macam, dari ladies belanjakan saja semua uangmu, bayar pajak lebih mudah, yang serius juga ada, manajemen wakaf produktif juga ada, dan ibu juga nulis di beberapa jurnal internasional ibu ya, ya karena memang Alhamdulillah. dosen. Nah cuma pada kesempatan kali ini teman-teman, saya nggak ngomong yang serius sekali nih ibu, walaupun memang ini penting nih. Tema pada hari ini penting dan memang ibu sangat kompeten untuk bicara ini karena pengalamannya sudah luar biasa. Nah nih bu, eh, sekarang kita ngomongin peran keluarga khususnya terkait dengan keuangan nih bu. Karena kita tahu tadi saya bilang di awal urusannya wanita tuh macam-macam, bermacam-macam. Tapi sekarang saya akan fokus nih bu membahas mengenai dengan terkait dengan keuangan. Saya nih bu, kan saya udah punya istri punya anak nih bu ya, sharing Anaknya saja. berapa Mas Andri? Anaknya 3 bu, alhamdulillah sama kayak ibu nih. Anaknya 3. Tapi saya jujur nih bu, di saat WFH ini, halo ibu dapat sinyal nggak? Sebentar teman-teman, ibu nih kayaknya kehilangan sinyal sebentar. Semoga bisa datang kembali. Halo bu, bisa bu dengar saya bu? Kalau teman-teman, oh lepas ya ibu ya. Saya akan coba undang lagi nanti. Screen Bu Ai hilang. Ya, sepertinya Bu Ainya eh, tidak mendapatkan sinyal internet yang baik. Nanti saya akan coba lagi. Nah, buat teman-teman yang mau bertanya, ini sebenarnya walaupun acaranya tentang ibu-ibu, tapi bukan berarti yang bapak-bapak atau calon bapak juga tidak boleh join. Silakan join karena teman-teman juga perlu mendapatkan ilmu ini. Nah, nanti saya akan coba undang lagi Bu Ainya, Ai Nur. Belum join Ibu. Ya, sambil menunggu. Bu Ainya belum join lagi. Redaksi. Ainur. Ya, buat teman-teman yang mau bertanya sambil menunggu Ibu Ai join kembali, silakan tulis di sini yang punya, nggak tahu ya, mungkin punya permasalahan keuangan. Tapi kalau misalnya, Pak, saya punya utang nih, belum bisa bayar, gimana caranya? Nanti mungkin dikasih solusinya ya. Tapi mungkin solusinya saya nggak tahu ya. Semoga Ibu juga bisa nih, apa namanya, memberikan solusi jangan-jangan dibayarin, jangan-jangan sama Bu Ai ya. Ya, jangan lupa tetap join aja nanti sambil kita menunggu ibunya.
kita akan coba ngobrol-ngobrol terkait dengan ini. Nah, di sini boleh nggak diinfo ke saya nih, siapa yang sudah berumah tangga atau belum ya? Kita pengen tahu nih sebenarnya follower kami ini banyaknya yang sudah berumah tangga atau belum. Ya, boleh join. Nah, Ibu ini sudah. Halo, Bu. Ya, assalamualaikum. Aduh, kenapa tadi ini kayaknya ya? Maaf, tadi Ada ya? sudah stabil, Bu? Ya, alhamdulillah, Afwan. Maaf, maaf. Ya, ya. Saya coba lanjut lagi ya, Bu. Eh, Sebagaimana kita ketahui, Bu, tadi saya bilang kan yang namanya ibu-ibu urusannya banyak, tapi saya pengen ngomong di sini nih, fokus ngomongin keuangan nih, Bu. Nah, terus terang nih, Mm. Bu, saya ngerasa nih, Bu, pada saat WFH ini, kalau saya ya, Bu, WFH ini pengeluaran kok malah berkurang kalau saya nih. Nah, tapi di satu sisi ternyata saya merasa berkurang jadi ngirit ya, Bu ya. Tapi ternyata istri saya bilang, kok perasaan gampang habis aja ya uang uang belanjaannya. Nah, nah saya nggak tahu nih. Jangan-jangan teman-teman juga banyak yang ngalamin seperti ini. Nah, boleh nggak Bu di-sharingkan Bu sebenarnya bagaimana sih Bu peran seorang wanita dalam kedudukan di Islam nih Bu sebelum kita ngomongin yang spesifik tentang keuangan. Monggo Ibu. Oh iya, baik. Alhamdulillah. Masya Allah ya, jadi peran ibu ini luar biasa, apalagi di masa kita tahu ini kondisinya nggak biasa ya sekarang, di kondisi COVID gitu. Nah, kondisi COVID ini kan kita semua mengalami shock effect ya, kaget gitu. Tiba-tiba sekolah pindah, ibu yang harus apa eh, tadinya mungkin bekerja gitu, dia juga harus juga Ya, menyiapkan sekolah anaknya. iya, iya. Ya, iya. Tuh, itu termasuk ya Bu, salah satu Ibu ya. kehidupan wanita banyak tuh Bu. Halo Bu, mohon maaf, ini kayaknya saya kurang dengar nih. Oh, mohon maaf nih kayaknya. Sepertinya saya lost lagi Bu Ai. Ya, mungkin nanti saya coba hubungi lagi beliaunya. Kayaknya sedang lagi ada trouble di jaringan. Ya, memang begini teman-teman. Eh, di satu sisi memang yang namanya WFH membuat kita menjadi jauh lebih kreatif. Di mana apa? Di mana kegiatan yang dulu harus bersifat offline, harus ketemu orang, presentasi, sosialisasi di suatu tempat dengan biaya yang nggak murah, sekarang semua menjadi serba online. Nah, ini sebenarnya hal yang bagus. Nah, cuma memang kita punya tantangan di Indonesia. Kenapa? Karena jaringan di tempat kita belum terlalu bagus. Di tempat di Indonesia kadang-kadang bagus, kadang-kadang kurang bagus. Nah, ini salah satunya. Nah, ini memang nggak apa-apa. Jadi kita coba bersabar dulu ya teman-teman ya. Oh, ini ada ya. Saya mungkin sambil menunggu Bu Ainya, saya akan coba bahas nih kepada teman-teman yang mau bertanya tentang eh, apa namanya, bertanya tentang investasi juga boleh. Saya coba bisa jawab. Ini tadi ada Mas dari Toys Muska. Di saat pandemi seperti ini, SBN atau sukuk tabungan apakah lebih baik dibanding dengan saham? Ya, ini jadi tipikalnya beda-beda, Mas. Kalau SBN itu kan memang bisa dikatakan
risk free ya, bisa dikatakan memang SBN itu risk free ya, di mana memang tidak ada resiko karena resikonya sangat-sangat kecil lah. Kalau negara Indonesia ini sudah tidak ada lagi lah, baru mungkin ada risiko tidak dibayar. Tapi selama Indonesia ada, insya Allah bisa dibayar. Nah, tapi beda dengan yang namanya saham. Belum. Kalau saham memang dia punya risiko di mana memang saat ini pasar saham sedang bergejolak. Cuma memang bukan berarti kemudian saham tidak punya opportunity. Nah, ciri-cirinya deh coba teman-teman. Coba teman-teman lihat, memang IHSG turun, tapi dicari deh sektor mana sih yang turunnya masih oke gitu, masih 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 oke lah ya. Jadi misalnya nih ya, IHSG turun sekitar 25%-an. Nah, carilah, ada loh sektor-sektor di pasar modal Indonesia, sektor-sektor pasar modal syariah yang turunnya tidak terlalu besar. Nah, itu sebenarnya punya potensi bagus untuk terbang. Nah, itu ciri-cirinya. Karena memang kami juga nggak punya kapasitas lah teman-teman untuk ngomongin saham A, saham B, saham C. Nah, bukan berarti di saat ini saham itu kemudian tidak punya prospek. Punya prospek, tetap punya prospek. Walaupun memang kalau teman-teman mau investasi saham, sebaiknya pakai uang dingin, di mana uang itu bukan uang sekolah dan sebagainya. Ini ada lagi dari Min, katanya kalau kondisi kayak gini, kita waktunya pakai dana darurat ya. Tapi jumlah dana daruratnya belum banyak, Min. Kita bisa dana darurat di mana aja dan apa waktunya investasi atau beli emas. Nah, benar juga nih, Mbak, bahwa memang kondisi saat ini banyak kondisi, saya punya teman juga yang kebetulan di layoff lah, diberhentikan dari perusahaannya, dikasih pesangon. Nah, pesangon itu harus digunakan dengan baik, teman-teman. Maksudnya apa dengan baik? Nah, karena yang namanya COVID ini masih lumayan besar dampaknya. Kalau suatu perusahaan kemudian tutup saat ini, misalnya lah ya, perusahaan tutup saat ini, dan misalnya di bulan Juli lah, kemudian COVID-nya sudah selesai, biasanya teman-teman, bukan kemudian bulan Agustus perusahaan naik lagi. Belum begitu. Biasanya dia butuh waktu jeda sekitar 3-6 bulan untuk kemudian recovery dan baru perusahaannya berdiri kembali. Oleh karena itu, teman-teman yang kemudian kena PHK lah istilahnya, harus benar-benar selected untuk menjaga uang pesangon tersebut untuk survive dalam beberapa bulan ke depan. Itulah 6-1 tahun lah hitungnya teman-teman. Dan di saat itu juga teman-teman harus bisa kemudian membalikkan profesi, harus bisa menjadi profesi apa aja. Kemarin saya juga lihat di Instagram ada seorang pilot kemudian nggak terbang, kemudian menjadi Gojek. Apapun lah bisa dilakukan sepanjang itu halal, nggak ada masalah. Nah, kemudian buat teman-teman yang sebenarnya sudah belajar di investasi, kondisi saat ini tuh ya sebenarnya nggak ngeri-ngeri banget. Kenapa? Karena teman-teman sudah mempersiapkannya sejak jauh hari. Lupakanlah yang namanya investasi, lupakanlah yang namanya proteksi sebelum teman-teman punya dana darurat. Dana darurat itu penting. Tujuannya apa? Ya hal yang seperti ini nih bisa kita pakai dana darurat. Nyebutnya adalah mantap. Apa? Makan tabungan. Ya, lewat mana saja tuh dana darurat harus ditaruh. Dana darurat taruhlah di tempat yang mempunyai likuiditas tinggi, teman-teman. Bisa ke tabungan, bisa ke deposito, bisa ke reksadana pasar uang syariah, dan sebagainya. Minimal kalau misalnya kita butuh sekali, itu gampang dicairkannya. Itu prinsip dana darurat. Nah, sekarang bertanya juga, butuh dana darurat tuh butuh berapa ya? Misalnya saya punya gaji 5 juta lah misalnya. Nah, 5 juta ini berapa butuh dana darurat yang diperlukan? Kan begitu teman-teman ya. Nah, sebenarnya melihatnya bukan dari berapa penghasilan teman-teman, tapi dilihat dari berapa pengeluaran rutin bulanan dari teman-teman sendiri. Misalnya, dari 5 juta tadi, pengeluarannya 4 juta. Ya sudah, berarti 4 juta dikali dengan berapa bulan kita harus survive. Kalau misalnya teman-teman single, ya 3, 4, 5 bulan masih cukup. Seperti itu.
Jadi misalnya tadi punya gaji 5 juta, kemudian pengeluarannya 4 juta sebulan, berarti teman-teman harus punya duit untuk darurat minimal sebesar 4 juta dikali misalnya 5 bulan, 20 juta. Nah, itu teman-teman harus ada. Tujuannya apa? Ya 20 juta tadi akan kita gunakan apabila kondisi seperti COVID seperti ini terjadi, teman-teman. Jadi kita masih tetap bisa dengan lifestyle yang standar. Lebih baik kalau kita bisa turun dengan sedikit. Nah, itu dengan lifestyle standar kita masih bisa bertahan sampai dengan 5 bulan. Lah, bagaimana kalau kemudian saya sudah punya anak, Mas? Sama prinsipnya. Prinsipnya sama. Berapa pengeluaran dikali dengan jumlah bulannya. Misalnya 6 bulan, apa namanya, kemudian yang kedua bisa juga 1 tahun. Itu tergantung pada preferensi dari teman-teman. Yaitu, itu bicara dan darurat. Dan tadi teman-teman, kalau teman-teman mau belajar investasi, jangan pernah investasi gede dulu sebelum teman-teman punya dana darurat. Kalau mau nyicil seperti apa? Bagus juga teman-teman dicicil. Misalnya nih, Mas, saya sekarang punya duit sisa lah istilahnya, duit nganggur saya sekitar 1 juta rupiah per bulan. Saya punya duit 1 juta rupiah per bulan. Oke, 1 juta rupiah, 1 juta rupiah, kamu ambil 500.000 buat dana darurat, 200.000 buat beli proteksi asuransi, 300.000 buat beli reksadana atau saham juga nggak masalah. Nah itu boleh, itu dilakukan sehingga kita punya mencapai titik tertentu. Misalnya sudah 3 tahun nih, oh dana darurat sudah cukup. Nah berarti teman-teman dana daruratnya sudah kita stop. Yang 1 juta tadi bisa menjadi proporsinya adalah misalnya 500.000 proteksi, 500.000 investasi. Nah itu cara ngatur dana darurat. Nah kemudian tadi ada yang bertanya lagi nih dari Ibu Din atau Mbak Din, dengan Mbak Din siapa nih? Investasi yang cocok untuk keluarga muda untuk antisipasi saat sudah punya anak dan anak-anak yang lagi butuh biaya susu masuk sekolah. Nah, investasi yang cocok apa aja nih? Oh, keluarga muda nih. Nah, sebenarnya jenis-jenis investasi itu tergantung pada preferensi masing-masing dan juga tergantung pada tujuannya. Jadi sebenarnya kalau tadi saya bilang teman-teman ya, teman-teman jangan pernah investasi sebelum mencoba mencicil dana darurat. Itu yang paling utama. Yang kedua, teman-teman juga jangan pernah investasi sebelum tujuannya tahu. Itu yang paling utama. Banyak yang tahu, tapi banyak yang pengen investasi tapi nggak tahu tujuannya. Kenapa? Karena tujuannya ini akan sangat berpengaruh pada instrumen apa yang cocok buat teman-teman. Misalnya teman-teman tadi, untuk keluarga muda kira-kira kemudian punya anak masih kecil kan gitu kan, anak satu masih kecil, kemudian saya mau ngumpulin nih anak saya yang kecil ini untuk biaya kuliahnya. Anaknya baru berapa tahun? 1 tahun teman-teman, nggak masalah juga. Berarti kita lihat 1 tahun kemudian kuliah, kira-kira umur berapa ya kuliahnya? 18 tahun ya. Berarti ada waktu mencicil sampai dengan umur 17 tahun. Nah, kalau 17 tahun itu berarti investasinya apa? Kategorinya jangka panjang. Nah, kalau jangka panjang berarti investasi yang pas apa produknya? Bisa masuk ke saham, bisa masuk ke reksadana saham. Maksudnya apa? Iya, teman-teman setiap bulan bisa mencicil. Setiap bulan cicil. Misalnya kita lihat, kuliah butuhnya saat ini sekitar misalnya ya 300 juta misalnya saat ini. Nilai 300 juta itu pasti beda nih dalam waktu misalnya 17 tahun lagi. Yang 300 juta dalam waktu 17 tahun bisa jadi 2 miliar angkanya teman-teman. Nah, kita dengan 2 miliar kita bisa diatur, ada kalkulator finansial banyak di mana-mana. Teman-teman bisa lihat, oh untuk mencapai 2 miliar 17 tahun lagi, itu berapa sih dana yang diperlukan untuk dicicil sama kita? Bisa jadi angka cuma 200.000 teman-teman setiap bulan untuk mencapai yang 2 miliar tadi. Begitu. Jadi teman-teman mulai tabung 200.000. Nah, kemudian dilihat lagi. Loh, anak saya kan, atau bukan anak lah, tadi kan anak ya sudah ya. Sekarang yang kedua,
ini pengen juga nih kita ngerasain apa namanya umroh sama istri sama anak kan gitu kan. Tapi umrohnya jangan lama-lama mas. Umrohnya kapan? Ya maksimal 4 tahun lagi deh. Gitu. Bisa nggak pakai investasi? Bisa teman-teman. Nah teman-teman kalau investasinya 4 tahun lagi jangan pernah pakai yang tadi instrumen jangka panjang. Kenapa? Karena bisa jadi pada saat nanti kita mau berangkat tiba-tiba market sedang turun seperti COVID saat ini. Nah jadinya nggak bisa berangkat kan karena nggak ada uangnya. Kalau dijual kan jelek misalnya kayak gitu. Nah, oleh karena itu teman-teman yang tadi mau pakai untuk dana apa namanya dana untuk naik haji umroh 4 tahun lagi bisa menggunakan instrumen yang resikonya lebih rendah. Apa itu instrumen yang lebih rendah? Bisa bersukuk negara juga bisa. Reksadana pendapatan tetap juga bisa. Begitu teman-teman. Atau reksadana campuran maksimal. Itu cara-cara untuk eh, mencapai tujuan-tujuan keuangan kita. Nah ini kita sambil menunggu Bu Ai, saya coba lihat ini Bu Ai sudah WA. Kita lanjut lagi teman-teman ya. Ini ada lagi yang bertanya sebentar. Mas, kalau emas batangan bisa dianggap sebagai dana darurat nggak ya? Karena takut kalau dalam bentuk cash uangnya terpakai. Oke, mas batangan mas, bukan mas nih ya, tapi mas batangan ya. Mas batangan bisa jadi dana darurat. Tapi sebenarnya dan emas juga cenderung jalan jangka panjang harganya cenderung di atas inflasi. Karena tujuan fungsi dari emas adalah untuk menjaga inflasi. Dan biasanya saat kondisi market gonjang-ganjing seperti saat ini, emas yang menjadi primadona bagi para investor. Kenapa? Karena tadi safe haven di sana. Tapi masalahnya satu, kalau teman-teman punya emasnya ya 100 gram lah maksimal, masih oke lah ya. Taruh di apa namanya? Di lemari, diselip-selipin begitu. Nah, cuma memang masalahnya gimana kalau teman-teman punya emasnya 1 kilo? Nah, that's the problem. Nggak mungkin kayaknya kita naruh uang emas taruh di rumah 1 kilo. Karena apa? Karena bisa jadi kalau ketahuan bisa hilang dan sebagainya, bukannya senang malah kita stres. Oleh karena itu biasanya kalau emas, biasanya kita harus taruh yang namanya safe deposit box. Nah itu biasanya kalau memang dalam emas karena kita menggunakan safe deposit box, teman-teman harus memperhitungkan lah juga biaya untuk safe deposit box-nya. Nah itu emas. Tapi poin tadi pertanyaan dari Mas Smith-nya ini adalah emas bisa menjadi eh, emas bisa dijadikan sebagai instrumen untuk eh, dana darurat, begitu Mas. Ada lagi tadi investasi yang sangat menjanjikan jika musimnya lagi lockdown. Oke. Jika musimnya lagi lockdown, itu teman-teman bisa macam-macam nih caranya. Yang pertama tadi yang risiko rendah. Contohnya bisa yang tadinya misalnya portofolio banyak di saham kemudian dipindah ke yang risiko rendah. Contohnya apa? Ada reksadana pasar uang. Nah, itu cenderung cenderung lebih resikonya sangat-sangat rendah teman-teman. Sehingga kita lebih aman. Kita nggak deg-degan. Kalaupun teman-teman masuk masih di saham, saya sangat sarankan teman-teman masuk ke saham-saham yang sektornya defensif. Apa maksudnya sektornya defensif? Itu saham-saham yang memang eh, produknya walaupun WFH tetap dipakai. Nyambung nggak ya? Ada yang tahu nggak? Kalau yang tahu, tolong ditulis di komen. Saya cuma ngasih clue. Cari produk-produk cari saham dari perusahaan yang produknya dipakai walaupun WFH. Misalnya nih saya kasih contohnya salah satunya ya. Ini dia nih. Saat kita ngadain kegiatan Instagram, nah kira-kira pakai apa? Itu salah satu cirinya. Kalau teman-teman tetap pengennya di saham. Wah, ini ada nih kayak Unilever. Nah, kira-kira Unilever dipakai sama kita-kita nggak? Kayaknya termasuk kategori Mas. Tapi nggak cuma Unilever. Ini saham Mayora, Unilever. Ada yang tahu nggak? Saya mau nanya nih. Kita kan acara kita nih pakai Instagram Live nih. Nah, Instagram Live nih kira-kira
saham dari perusahaan apa ya? Nah, tulis deh. Biasanya yang untung dari kegiatan WFH yang pakai Line, Zoom, kemudian Instagram Story, kira-kira perusahaan apa? Silakan tulis juga. Tapi bebas. Ini juga ada Mayora, Charm, Unilever, ya. Itu salah satu memang sektor-sektor yang defensif, teman-teman. Ini ada yang juga jawab Mbak Dayaning Tias, Telkom, Indosat, Excel. Nah, ya itu salah satu juga. Jadi teman-teman bisa lihat ke sana. Kalau memang teman-teman mau masih tetap di saham. Tapi bisa juga, oh kalau gitu saya mendingan larinya ke sukuk deh pas. Sukuk juga iya. Sukuk negara itu memberikan return yang jauh lebih pasti. Kemudian dan itu bagus juga buat kita. Ini saya coba Bu Ai kayaknya masih belum bisa ya. Saya coba matiin dulu ya. Coba Bu Ai, mohon maaf Ibu, tolong Ibu masuk lagi, nanti saya coba akan accept sambil menunggu. Ya, ada yang mau bertanya lagi silakan sambil menunggu narasumber kita. Tadi Mas Batangan udah ya. Bedanya antara deposito syariah dan konvensional apa, Min? Bedanya antara deposito syariah sama konvensional apa, Min? Nah, ya. Mungkin orang nggak banyak yang tahu ya bahwa deposito mah sama aja kali ya. Nah, memang mungkin misalnya teman-teman nabung deposito bank syariah sama bank konvensional. Bank syariah sama bank konvensional bisa jadi istilahnya returnnya sama, bisa jadi returnnya sama ya. Cuma memang sebenarnya back end-nya berbeda. Assalamualaikum Bu Ai. Waalaikumsalam, ya Allah, mohon maaf ya, Alhamdulillah isi Andri. kegiatan nunggu Ibu. Sinyal Masya lagi kurang Allah. bagus atau gimana ya Bu? Ya banyak nih yang kurang bagusnya. Gak Ya, apa-apa kayak Bu, maaf. gak apa-apa. Ya. Gak apa-apa. Saya tadi sambil sambil ngisi waktu teman-teman ada yang konsultasi soal Ini saya biasa lah beruntung Bu. banget ini dapat moderatornya Mas Andri. Ini udah lebih pakar lah. Saya ngikutin aja ya. Ya Bu, kita coba balik dulu ya teman-teman ya. Balik ke agenda Gak utama apa-apa, gak pada apa-apa. hari Saya ini. aja deh yang ngikutin. Saya aja moderator nih gantian. Jangan Bu. Takut rusak lagi nih Jangan ya Bu. sinyalnya. Ini saat ini memang buat buat ibu-ibu nih penting nih Bu. Nah tadi Bu, tadi saya mungkin sedikit ulang ya Bu ya. Kalau di saat COVID saat ini nih Bu, gara-gara WFH, kalau buat saya nih Bu, uang sebenarnya ngirit sebenarnya Bu. Saya nggak Iya tahu ya. kenapa Kita bisa kan ngirit. nggak transport ya, nggak ada eh, Iya, bensin minimal keluar nggak gitu kan. kopi Bu, nggak kopi Nggak yang suka ngopi. beli-beli. Ya Minimal betul. Nggak jajan-jajan ya. transport juga murah meriah, nggak pakai transport malah. Kebetulan di rumah kan ada wifi jadi nggak ada pengeluaran untuk apa namanya biaya pulsa kan gitu ya Bu ya. Nah tapi Masya Allah. sebenarnya di sisi satu Bu, di sisi saya bilang kok uangku gampang habis ya. Karena mungkin Nah, kayaknya saya tadi Bu pertanyaan yang tadi nanti nanti sore bukannya apa ya? Bukannya apa ya? Ada yang beli kadang-kadang, kadang-kadang buat juga. Nah ini Bu, boleh nggak bisa di-sharingkan sedikit Bu sebenarnya sebelum masuk ke keuangan sebenarnya sebenarnya wanita itu kan kalau saya lihat perannya luar biasa banyak ya Bu ya. Kalau lihat istri saya ini Bu, walaupun ibu rumah tangga, kegiatannya kayaknya lebih sibuk dibanding saya nih Bu. Nah, oh. sebenarnya bener apa enggak atau jangan saya yang ketegaan ini sama istri saya ya Bu ya. Nah, monggo Bu silakan. Nah, itu tuh tadi Mas Andri bilang ya, ini ibu-ibu tuh cuma ibu rumah tangga. Tahu nggak di KTP itu biasanya kan disebut pekerjaan apa gitu ya. Ya, Ada yang mungkin saya dosen, ada guru, terus ada wira swasta. Cuma satu yang ada sebut pekerjaannya tuh ibu rumah tangga. Nggak ada kan ayah rumah tangga tuh nggak ada. Bapak rumah tangga nggak ada. Nggak ada. Nah, Ya, 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 ibu ya, ya. rumah tangga ini tapi kalau yang pekerjaan lain itu ada sekolahnya kan. Misalnya saya jadi dosen, ada Ya, satu ya. S2 S3-nya. Cuman tapi profesi sebagai ibu itu sampai sekarang tuh nggak ada sekolahnya. Padahal Walah, iya, iya, benar, 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 benar. ininya nih apa namanya kalau kita mau bilang kalau kerjaan tuh SOP-nya ya
tugasnya Ya, itu banyak banget. Ya tadi misalnya nih pas corona harus memastikan seluruh anggota rumah sehat, ya, makannya gitu ya, teratur, bergizi gitu kan. Plus juga bisa tadi mungkin bergizi tapi juga nggak ngabisin kantong suami nih, tadi Mas Anda sempat curhat gitu ya. betul, betul, betul. Makanya Terus buat yang kedua udah masak. jadi Menteri Kesehatan juga harus jadi koki yang canggih juga ngalahin chef siapa ya, chef Juna gitu ya. Atau dan yang ketiga juga harus jadi Menteri Keuangan juga gitu. Apalagi nih kalau sekolah sekolah di rumah juga dia harus jadi guru hampir semua mata Ya, pelajaran, harus bisa ndampingin anak-anak juga. Masya Allah itu pekerjaan yang nggak mudah ya. iya betul. Jadi memang sangat butuh dukungan para suami gitu ya untuk bisa membalancing karena perempuan kan mudian juga kan ya. Jadi Iya, iya, iya. sangat-sangat ini emosinya tuh naik turunnya cepet banget gitu. Mungkin kita bisa temukan ya banyak tadi pekan-pekan awal misalnya WFH gitu kan atau school Hmm. di rumah, sekolah di rumah gitu kan banyak yang anak-anak pada protes kok. Mereka berharap bisa cepetan sekolah gitu karena nih ibundanya gitu di rumah kok galak banget Eh, gitu. yang di rumah lebih galak Tarik. dibanding gurunya. Iya, dan ayahnya tidak bisa menyelamatkannya juga, sama galak juga karena lagi sama-sama shock gitu ya, sama-sama kaget kondisinya. Ya, harus kerja di rumah gitu kan, terus juga harus dampingin anak-anak juga. Nah ini ya memang peran ibu tuh luar biasa. Jadi eh, kalau Umar tuh bilang ya, salah satu hak anak itu adalah mendapatkan ibu yang baik gitu. Ibu yang baik tuh cirinya kayak gimana? Ini cirinya kalau Umar bilang tuh berat banget. Jadi ibu yang baik itu, aduh, dia harus cantik sifatnya, dia mulia, dia taat gitu ya. Dia juga harus dewasa dalam urusan-urusannya gitu. Nah, ini Hmm. ciri karakter yang Umar bilang harus jadi haknya anak. Gitu. Nah, ini sayangnya nih karakter tadi yang disebut sifatnya cantik, mulia, taat, menjaga kesucian, dewasa gitu ya, diridhoi akhlaknya, teruji kematangannya. Ini kayaknya nih kabar kabar dukanya gitu ya. Yang kayak gini nih stoknya udah habis kayaknya atau limited ya. Ya kalaupun Jangan-jangan ada yang udah belum sold merit, out. cowok-cowok belum merit kasihan ya nih, Ada nggak nggak punya di stok sini ya? lagi nih. Ya. Jadi ya Allah, jadi Masya Allah tantangan jadi seorang ibu itu luar biasa. Ini apalagi di masa COVID ya, di awal-awal sempat suami saya juga migrain juga gitu ya. Karena biasa ketemu orang, rapat gitu. Ini harus di rumah katanya. Saya pengen keluar gitu, udah nggak kuat gitu ya. Kalau ibu-ibu mungkin ngerasa jadinya pulang. Jadi ya Allah Alhamdulillah gitu ya. Akhirnya bisa kerja sambil apa nemenin Ya, seneng. anak-anak, nemenin suami, malah seneng gitu ya. Akhirnya Seneng. apa namanya potensinya keluar semua yang tadinya nggak bisa masak akhirnya bisa masak gitu ya karena mungkin apa keadaan mendesak gitu keluarlah potensi yang ada. Nah ini masya Allah jadi ibu itu kalau bahasa Arabnya kan al-um ya uma Ya. umi gitu umi ibuku itu artinya itu tempat kembali. Jadi di mana orang tuh pengen pulang kalau kita sebut rumah ya pasti ibu gitu. Nah, kalau kita Hmm. kondisinya pengen cerita gitu ya tuh aduh berat banget pasti pengen pulang tuh ya ketemu ibu. Bahasa Arabnya tuh kayak gitu. Dia tempat kembali, dia rumah kita gitu. Nah, kalau buat anggota keluarga di kondisi COVID ini juga seperti itu ya. Nah, al-um juga disebut juga di buku fikih ibu gitu ya. Dia juga disebut sebagai kullasyai atau fondasi, asas gitu ya, dasar. Jadi kalau ibunya bagus, insya Allah aman lah Keluarganya bagus. rumahnya gitu ya. Jadi kalau ibunya kemudian juga apa emosinya nggak stabil nih, waduh pasti anak-anak juga. Jadi kita mesti benar-benar ngatur ritme kita gitu ya sama komunikasi dengan pasangan tentunya karena nggak bisa sendiri. Nah untuk yang COVID ini juga masya Allah apa tantangannya berat berat ya bukan cuma buat eh, ibunya juga buat suami gitu kan. Eh, Kemudian juga buat anak-anak karena anak-anak biasa keluar gitu
biasa bareng sama Betul. teman-teman, dan juga jadi harus menyeimbangkan pertama ke dirinya sendiri, harus bisa jaga emosi, kemudian ke suami gitu, kemudian juga ke anak-anak. Nah, jaga yang kedua itu juga jaga secara keuangan ya. Tadi betul tuh tadi Betul. harusnya kan nih ya, apalagi di bulan Ramadan. Tadinya kan kita makan 3 kali sehari, ada cemilan sarapan, terus ada juga makan sore, snack ya, snack-snack sore, snack malam. 3 kali cemilan lah, 3 kali makan. Sekarang kan enggak, cuma buka Sekarang dua puasa, kali. cemilan terus sahur gitu kan ya, nggak ada yang Iya. sepanjang malam makan terus juga kan ya. Nah, Iya. itu kan berarti harusnya, harusnya secara Harusnya irit pengeluaran ya. yang tadinya harusnya irit ya, tapi itu eh, ayo kenapa kira-kira kalau jebol juga. Nah, biasanya kan kita ada yang kita sebut sebagai apa namanya lead factor ya. Lead factor itu sisi lemah kita. Nah, sisi lemah kita tuh beda-beda. Ada sisi lemahnya di makanan gitu ya. Ya. Jadi kalau mau buka puasa, selain 4 sehat 5 sempurna, 6-nya juga harus semua ada ya. Jadi mulai yang dari manis, dari yang asin gitu itu harus ada semuanya gitu, dan Iya ini juga betul. harus benar-benar kita Lapar mata kita itu tekani. sebenarnya. Ah, itu juga. Terus di kondisi COVID ini juga banyak diskon ya. Jadi walaupun Iya kita nggak betul. keluar, nggak ngelihat takjil gitu ya, biasa kan kita ngelihat di sepanjang jalan itu mau pulang kerja, mau pulang sekolah gitu ya, itu pasti menggoda banget gitu buat dibeli. Sekarang kan enggak, tapi kan kita punya handphone, tinggal pesan aja gitu ya. Itu juga eh, ada kuncinya, ada dua sih menurut saya. Yang pertama itu kemampuan kita untuk menahan diri. Jadi di kondisi kayak gini, pertama kemampuan itu untuk menahan diri. Menahan diri dari apa? Aduh banyak banget nih. Pertama misalnya COVID aja bilang ke kita jangan keluar rumah gitu ya, menahan diri kita supaya nggak interact seperti normal, kondisi Ya. normal gitu kan. Kemudian juga menahan diri terutama dari sisi keuangan. Nah, kenapa kita perlu menahan diri dari sisi keuangan? Misalnya banyak riset ya, riset di Singapura, Harvard mungkin yang eh, dia bilang 2022 baru bisa selesai. Itu pun kita harus apa namanya bikin Wah, COVID bu. lock, iya, lockdownnya interim. Kok Jadi bisa? sekarang mungkin bisa lockdown, nanti boleh dibuka. Jadi sampai 2022 kira-kira, aduh itu sampai 2022. Oke, yang terdekat lah. Eh, Singapura punya ya SUTD itu bilang Indonesia akan September ya? eh, September ya kan. September Ini ya? loh direvisi ya. Di April kemarin dia bilang Juli, tapi habis itu dia Iya. update lagi kemarin tanggal 8 Mei September. Artinya kalau sampai September ini cadangannya masih ada nggak dana daruratnya ya. Kemudian Iya kalaupun betul. dana daruratnya yang tadinya banyak misalnya di eh, Logam Mulia, sekarang toko emas udah pada tutup gitu ya. Kita masih bisa jual atau enggak. Kondisinya artinya kita memang benar-benar harus menahan diri. Nah, saya senang banget nih baca kisahnya Umar bin Khattab. Jadi kalau Hmm. di kondisi COVID ini kan banyak nih beredar BC-BCan bagaimana Umar bin Khattab itu bisa Ya. mengatasi pandemi di negeri Madinah waktu itu dan sekitarnya Jazirah Arab. Tapi ada satu kisah lagi nih, kisah waktu Umar di masa paceklik itu ketemu sama Jabir bin Abdullah, salah satu sahabat Rasulullah. Sahabat Rasulullah itu Jabir saat itu sedang membawa tentengan isinya daging. Umar ini kan Daging. terkenal ini banget ya, tegas banget. Umar tanya, "Hai Jabir, itu apa?" "Oh, ini aku pengen makan daging, jadi aku beli." Gitu ya. Terus Umar Hmm. langsung bilang, "Apakah setiap kamu ingin sesuatu, kamu membelinya?" Harus beli. Waduh, kalau pengen sesuatu beli gitu ya. Umar tuh ya, jadi Umar saking sayangnya sama para sahabatnya, orang beli daging aja tuh dikepoin ya, atau langsung ditanyain. Karena kondisinya saat itu pacaklik ya. Terus Umar memperingatkan, apakah kamu lupa sama surat Al-Ahqaf ayat 20 gitu ya. Azhabtum thayyibatikum fi hayatikum dunya. Jadi, apakah kamu lupa bahwa orang-orang kafir itu akan disiksa karena dia ngabisin duitnya hanya untuk kepentingan dunia gitu. Jadi Hmm. nggak ada masa ya di mana kita itu harus benar menahan diri, bikin prioritas nih, ini perlu saya beli atau enggak sih ya? Gitu ya. Kalau saya beli ini, itu Iya. bagaimana buat ketahanan ekonomi saya? Nah, gitu. Depan Sampai seperti itu ya bu ya? Iya paham. ini di perempuan tuh biasa namanya impulsive buying ya, beli mendadak. Oh Ya. tiba-tiba ngeliat, kayaknya nih
buat lebaran cocok nih, atau ini kayaknya buat buka enak nih gitu ya. Padahal udah ada lauk juga. Jadi kita itu perlu banget menahan dulu ya, menahan diri. Nah, ini untungnya di bulan Ramadan ya, Kang Andri, ya Mas Andri ya. Bulan Ya, ya. Ramadan itu kan saum itu eh, kalau kita baca apa eh, Fikhu Islam Wadilattuhnya Wahbaz Zaili atau di Fikhu Sunnahnya Sayyid Sabik, ya saum itu artinya al-imsak, artinya menahan. Jadi di bulan Menahan. puasa ini emang tugas kita tuh nahan diri, mengendalikan diri gitu ya. Menahan diri dari kalau anak kecil ditanya puasa tuh ngapain? Nahan diri dari nggak makan, Mandi dari nggak lapar. minum, Ya. gitu ya. Tapi sebenarnya eh, luasnya adalah menahan diri dari segala sesuatu yang bisa batalin puasa, gitu ya. Bukan cuma ngebatalin misalnya makannya, minumnya, tapi juga mengurangi nilai ibadah puasa kita, gitu kan. Karena kan ibadah puasa itu satu-satunya ibadah yang hanya Allah aja udah yang balas, gitu ya. Jadi malaikat juga nggak catat gitu ya. Cukup nanti Allah yang kasih balasannya. Nah, ini latihan banget buat kita mungkin yang tadinya di bulan-bulan sebelumnya susah banget nih buat saving money gitu ya, Ya, ya. buat nyisihin surplus kita gitu ya, selalu kurang gitu, atau bahkan nggak bisa punya apa uh, simpanan untuk dana darurat atau investasi. Nah, di bulan ini karena bulannya menahan diri juga, nah, harus bisa insya Allah, mudah-mudahan. Jadi kalau menang di bulan ini insya Allah bisa juga dilakukan di bulan yang lain, tapi 11 kalau di bulan yang ke bulan depan bisa ini insya aja Allah ya. susah, nah gitu ya, itu agak agak berat juga Lebih gitu, blos. lebih berat lagi gitu. Makanya benar-benar bulan kemenangan nih kalau kita berhasil melalui ini, Masya Allah ya, ada Ramadan istimewa, COVID luar biasa, kita bisa laluin ini benar-benar dengan baik, mudah-mudahan ketika COVID-nya agak berangsur baik, walaupun mungkin agak masih panjang tadi ya, eh, waktunya kita juga nggak tahu nih kapan akan selesainya gitu Nah, ya. Ini bisa caranya selesai. gimana, Bu? Para ibu-ibu nih gimana cara yang sederhana ngatur uang ini, Bu? Nah, Masya Allah ya. Ibu-ibu sih sebenarnya pinter-pinter sih ya, ngatur keuangannya pasti deh, saya yakin tuh. Mas Ade juga nih pasti ibunya nih jago ngatur eh, keuangan. Contoh ya, kita Ya, punya berapa beberapa rekening, properti. Bu. Kalau istri saya Hmm, ada rekening buat belanja, ada. Gitu ada. ya kalau sekarang betul ya Kalau istri kita saya begitu, Bu. dipak di nah itu juga bahaya juga ya. Ya, harus dibagi, dipilah rekeningnya. Ini kayaknya Mas Andri lebih jago juga sih nih ya. Sharing aja boleh ya? Bu, kita disambi ya, Bu, karena ini ada pertanyaan yang related sama Ibu nih kayaknya. Bang Ari, pandemi membuat anak-anak sering minta mainan agar tidak bosen nih, Bu. Ya, dan akhirnya belilah secara online. Kadang baru dimainin sebentar, udah bosan. Gimana nih cara mensiasati keinginan anak-anak untuk main, untuk tetap main, tapi lebih hemat juga. Nah, ini kita nih, Bu. Iya betul ya. Ini sih bener, ibu-ibu tuh harus mikirnya panjang banyak banget. Jadi mikirin supaya gizinya anak-anak, terus juga anak-anak bisa nyaman ya, karena bebannya anak-anak juga luar biasa, masih sekolah, eh, mesti ada di rumah juga, dia mungkin kangen, bosan ya, bosan ya. Nah ini harus Bosan pintar-pintarnya kadang kita ada. lah. Iya, eh, anak saya berapa kali Mas Andi minta, ayo dong jalan-jalan bun, berenang lah, apalah gitu ya. Ya kita perlu juga mensiasati ini ya. Saya mungkin kasih contoh aja ya, ini pas karena momen Ramadan. Jadi Hmm? bisa kita apa namanya, sekaligus ya mengajarkan ke anak-anak juga eh, bahwa kondisi saat ini itu bukan kondisi normal. Kondisinya kita Hmm. nggak bisa apa namanya, melakukan apapun gitu ya dengan seperti biasa, seperti hari-hari biasa. Pertama tadi kita nggak bisa keluar rumah. Terus yang kedua, kalaupun kita mau beli mainan, mau
untuk menghilangkan kebosanan itu ada batasannya sih kalau menurut saya. Nah, saya punya case juga nih misalnya eh, ini case aja tapi ya eh, dia termasuk kategori yang tidak mampu gitu ya. Tapi di masa pandemi ini justru yang dilakukan adalah beli mainan buat anak-anaknya. Itu juga agak kondisinya agak kurang pas ya. Tadi dalam Dilematis apa nih Bu. namanya? Iya sih memang satu sisi kita penyenangin anak, tapi kondisinya kita harus memberikan pemahaman juga ke anak-anak karena anak-anak pertama saya selalu apa namanya berpikir begini ya, mereka itu anak-anak dan kita orang dewasa, jadi harusnya kita bisa memberikan penjelasan gitu ya Pemahaman. ke anak-anak, pemahaman bahwa ini bisa dilakukan sama ibunda ayahnya, ini nggak bisa gitu. Nah, ketika mereka mau beli mainan, coba Baru sebentar udah habis. anak saya nih, dia minta mainan, harganya lumayan, terus kita kasih challenge dulu. Oke, kalau misalnya abang bisa selesaiin hatam Quran di bulan Ramadan ini, mainannya jadi milik abang gitu ya. Jadi dia ada effort juga. Pertama effort itu buat ngisi kegiatan Ramadan dia. Jadi dia, oh iya ya, aku kan mau mainan itu. Jadi aku harus ngaji ini habis Ramadan, habis sholat, ngaji habis sholat, nanti mainannya jadi. Jadi pertama dia dapat, kita dapat masa di mana dia ada kegiatan gitu ya. Kemudian kita juga ada waktu buat eh, apa namanya, belinya nanti kan nggak langsung sekarang gitu dan seterusnya itu. Iya, Kayaknya iya. ibu-ibu masing-masing ini beda-beda nih. Setiap orang tua pasti ya udah tahu anaknya seperti apa. Nah, bisa mensiasati kayak gitu. Jadi diberi pemahaman dulu kondisinya seperti apa. Jadi kondisinya sekarang misalnya banyak orang yang saat ini tuh mengalami dampak signifikan dari COVID ya. Termasuk mungkin kerabat, saudara kita, sahabat kita yang dirumahkan atau usahanya dia harus tutup gitu ya. Karyawannya dia harus rumahin tanpa tanggungan ya tanpa gaji dan ini uh, juga jadi tanggung jawab kita yang masih punya apa namanya kemampuan keuangan yang cukup untuk berbagi. Iya. Jadi puncak dari kenapa kita menahan diri dari mengkonsumsi sesuatu yang tidak prioritas adalah kita memperbesar porsi berbaginya. Nah, jadi ada Hmm. dua jadi kuncinya kunci keuangan kita pada saat pandemi seperti ini. Pertama kita menahan diri, yang kedua kita perbanyak berbagi. Bagaimana kita bisa perbanyak berbagi kalau kita sulit banget untuk tahu prioritas kita yang mana aja. Jadi termasuk konsumsi makan, Hmm. bisa makan apa namanya eh, apa sih boros gitu ya atau suka misalnya anak-anak pengen Iya. buka ini semua di list gitu ya apalagi di pekan-pekan awal. Kita harus kasih tahu oh nih oke yang ini nanti hari ini besok ya ini besoknya lagi dan gitu kita kasih bahkan anak saya minta bun menunya mana bun gitu jadi dia minta menunya apa aja gitu ya jadi dia bisa milih menu tapi itu kita ibu-ibunya nih pasti yang pinter eh, ngecek oh ini kapan akan dikasih gitu ya kapan akan dimasak gitu ya ini pinternya ibu-ibu nah ini pasti jagonya deh. Istrinya Mas Andri atau Nah, ibu-ibu yang ada di sini juga ini pasti dia jago. nih. Salahnya nih harusnya kemarin kita apa namanya ngundang ibu di awal-awal Ramadan ya. Saya ngalamin kayak ibu nih Bu. Di Hmm. minggu-minggu awal belinya apa ya? Oh beli ini, makan hari kedua beli ini. Yang sekarang udah bosan Bu. Akhirnya buka pakai apa? Pakai telur ceplok. Ya karena tadi tuh, karena misalnya saya ngalaminnya nggak di apa namanya, nggak diatur ya Iya. Bu ya. Karena bisa bosan juga. Iya, nah ini emang Ya, perannya ya. di ibu-ibu sih Mas Andri nih ya. Contoh juga ibu-ibu yang tahu nih, di awal itu banyak banget yang numpukin makanan di kulkas. Ayo siapa di sini yang di pekan awal karena Ayo Bu, takut ibu-ibu yang ngaku ini yang merasa dirinya ibu-ibu.
Ayo komen kalau emang Ini dirinya ibunya mana ya? punya kulkas, mana di kulkas. Iya. Ini kulkasnya dipenuhin, padahal itu ada kadaluarsanya. Atau makan, misalnya contoh telur aja ya, itu juga nggak bisa lama kita taruh di kulkas. Kualitasnya turun ya. Jadi kita harus benar-benar ngitung, oh ini eh, barang-barangnya akan kita pakai seminggu kah, 2 pekan kah, sebulan kah gitu ya. Terus barang-barang apa yang kita beli gitu ya. Termasuk bahan-bahan mau yang kita masak, misalnya singkong kah, ubi kah, apa gitu yang kita mau beli itu kita cek juga ini daya tahannya sampai kapan. Gitu. Nah, ini penting banget. Hmm, Dan itu kemampuannya sih ada di ibu-ibu biasanya sih emang ya. itulah kodrat ibu-ibu lebih canggih itu. Iya, ibu-ibu tuh katanya punya kemampuan untuk menahan. Jadi misalnya dikasih jatah belanja 1 juta, 2 juta, sebulan bisa nggak? Bisa gitu ya, bisa diatur gitu. Dikasih 10 juta, 20 juta bisa nggak? Bisa juga habis sebulan juga. Itu juga salah satu. Jadi ada plus minusnya juga. Ya, kita harus di surat An-Nisa tuh dibilang Mas Andi, Mas Amti ya. Jadi janganlah kalian serahkan harta yang menjadi pokok kehidupan itu kepada seorang yang belum sempurna akal. Hmm. Nah, si pengelola keuangannya itu belum mampu, belum tahu ini buat apa aja. Gitu. Tapi kondisinya setiap keluarga itu beda-beda. Ada yang eh, apa? Yang canggihnya ada yang suaminya, ada yang istrinya. Gitu. Nah, ini Kalau perlu dilihat proporsi, juga nih. kalau proporsi Bu, proporsinya sebenarnya tuh misalnya nih ya, saya tuh kadang-kadang saya pernah tanya juga bahkan ke kakak saya sendiri. Kakak saya kebetulan perempuan, saya tanya, Mbak, lu itu kalau setiap bulan ada nggak sih biaya apa namanya budget buat investasi? Dia bilang, boro-boro deh katanya, ada katanya. Nggak ada, habis kata dia. Karena gitu kan, Iya. aku tanya sebenarnya, kalau saya, dan saya tahu gaji suaminya sebenarnya nggak kecil, lumayan gede malah. Saya bilang, kok masih habis aja? Saya bilang, nah sebenarnya cara misalnya nih seorang ibu kemudian dapatlah dikasihlah jatah sama suaminya baik itu semuanya ngatur istrinya atau gimana sebenarnya proporsinya tuh seperti apa sih Bu berapa yang bisa dipakai buat living cost kayak gitu-gitu sih Bu ada Iya, nggak sih Bu kalau di aturan-aturan. kalau di ada dong ya, di perencanaan keuangan kita ada aturan seperti itu ya. Tapi di masa COVID ini, eh, beberapa kali saya sharing ya, ini sebenarnya pola pengeluaran kita agak berubah gitu ya. Kalau tadi mungkin di awal kita pertama ada alokasi investasi gitu ya 10-15%, tapi di sini di masa COVID ini, masa pandemi ini, kita mau ikutin kisahnya Nabi Yusuf nih, Mas Santi ya mungkin kalau teman-teman juga bisa Ya. pernah dengar ya bagaimana Nabi Yusuf ini bisa mengatasi krisis di negeri Mesir, eh, dan itu kita ikutin. Kalau kita baca surah Yusuf tuh, masya Allah udah kayak nonton ini drakor lah ya. Jadi sequel hidupnya masya Allah. Nah itu Nabi Yusuf kan kasih caranya adalah ketika kamu apa namanya menuai ya. Jadi kalau gabah itu padinya udah eh, nggak bisa dituai, makanlah sedikit daripada jadi cuman sedikit aja. Sedikit itu kalau dalam kita banyak baca Bu sirah ini Bu atau hadis ya. ini saya dapat remaining dari IG nih kata kita udah 1 jam boleh kayak Bu Oh, saya akan end live sebentar nanti saya ajak lagi karena oh yang gitu. Ibu mau Oh, boleh sampaikan boleh. itu akan nambah ya Siap teman-teman siap. ya sekitar 10 menit. Saya udah tinggal 8, 7, 6, 5, 4 akan mati nih. Oke. Ya